Pagi itu, Bagus bangun lebih awal dari biasanya. Dingin angin pantai mengelus wajahnya saat ia membuka mata, namun tidak mampu mengusir rasa lelah yang menempel di tubuhnya. Ia memandang sekeliling rumah tua yang hampir roboh. Dindingnya penuh retak, dan atapnya bocor di beberapa bagian. Tidak ada lagi suara tawa yang memenuhi rumah itu. Hanya ada suara napas berat neneknya yang terbaring lemah di ranjang kecil di sudut ruangan. Bagus tak pernah membayangkan hidupnya akan seperti ini. Sejak orang tuanya meninggal karena penyakit yang tak terobati bertahun-tahun lalu, Bagus hanya punya nenek yang menjadi satu-satunya keluarga. Neneknya, yang semakin tua dan sakit-sakitan, tak mampu melakukan apa-apa selain berbaring sepanjang hari. Baguslah yang mengurus semuanya, dari memasak hingga membersihkan rumah. Ia tak pernah mengeluh, meskipun hatinya sering terasa berat. Hidup mereka semakin susah setiap hari, dan Bagus tak tahu harus berbuat apa lagi. Setiap pagi, Bagus pergi ke laut. Laut yang pernah menjadi tempat bermainnya kini menjadi ladang perjuangan. Ia menyewa perahu kecil milik tetangganya, berharap bisa menangkap ikan sebanyak-banyaknya untuk dibawa pulang. Namun, hasil tangkapannya selalu sedikit, dan tak jarang ia pulang dengan tangan kosong. Tak ada yang peduli dengan nasibnya. Di kampung kecil ini, Bagus hanyalah seorang anak nelayan miskin yang tak pernah bisa berharap lebih. "Bagus, jangan lupa berdoa sebelum pergi," kata neneknya setiap pagi. Suaranya lemah, hampir tak terdengar, tapi Bagus selalu mengangguk dan membungkuk penuh hormat, meskipun hatinya cemas. Ia takut neneknya akan semakin sakit jika tidak ada makanan atau obat. Namun, ia juga tahu, satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan bekerja keras. Hari itu, laut terlihat begitu tenang, hampir tak ada ombak yang menghantam pantai. Bagus bergegas menuju perahu kecilnya, berusaha tak terlalu memikirkan perut kosong dan sakit hati yang menghimpit. Ia menyiapkan jala dan kail, mencoba menenangkan pikirannya. Namun, semakin lama ia berada di laut, semakin ia merasa kesepian. Laut yang luas itu seakan menertawakannya, memperlihatkan ketidakberdayaannya. Bagus hanya bisa menatap kosong ke kejauhan, berharap ada keajaiban yang datang. Namun, apa yang diharapkannya tak kunjung datang. Angin laut tiba-tiba berubah, membawa awan gelap yang menutupi matahari. Gelombang kecil berubah menjadi gelombang besar yang datang dengan cepat. Bagus mencoba mendayung perahu sekuat tenaga, tetapi ombak begitu kuat dan tak bisa ditahan. Dalam sekejap, perahunya terbalik, dan tubuhnya terhempas ke dalam air yang dingin dan gelap. Ia meronta, berusaha bertahan, tapi arusnya terlalu kuat. Tak ada harapan, tak ada yang datang untuk menolongnya. Dalam kekalutan itu, Bagus merasa tubuhnya semakin berat, dan napasnya semakin sesak. Ia tenggelam ke dalam kegelapan laut yang tak terduga. "Nenek," bisiknya dalam hati. Terbayang wajah neneknya yang sudah renta, penuh kekhawatiran. Bagus merasa takut, namun juga lelah. Ia hanya bisa pasrah, menyerah pada takdir yang sepertinya tak bisa dihindari. Semua yang ia perjuangkan selama ini tampaknya sia-sia. Dan saat itu, di antara kepanikan dan keputusasaan, sesuatu yang luar biasa terjadi. Bagus merasa tubuhnya diangkat, seolah ada tangan halus yang menariknya keluar dari air. Suara gemuruh ombak perlahan menghilang, digantikan dengan keheningan yang aneh. Ia membuka matanya, dan di hadapannya berdiri seorang wanita cantik, dengan rambut panjang yang mengalir seperti aliran air. Cahaya hijau dari tubuhnya memancar lembut, dan dalam kebingungannya, Bagus hanya bisa menatapnya dengan penuh heran. Apakah ini pertolongan dari Tuhan? Atau apakah ini sebuah mimpi? Bagus merasa seperti terbang, meskipun ia tahu tubuhnya masih terendam air. Wanita cantik, di depannya menggenggam tangannya dengan lembut, dan seketika, tubuhnya yang lemas seakan diberi kekuatan baru. Rasa dingin yang menguasai tubuhnya mulai menghilang, digantikan dengan rasa hangat yang menenangkan. Ia mencoba membuka matanya lebih lebar, dan kali ini, ia benar-benar melihat sosok wanita yang sedang memandangnya dengan tatapan penuh kasih sayang. Wanita itu mengenakan pakaian hijau yang berkilau, seolah terbuat dari lautan itu sendiri. Rambutnya panjang, terurai seperti gelombang laut yang indah, dan wajahnya begitu mempesona, tak seperti manusia biasa.
Bagus merasa seolah berada di dunia lain, jauh dari dunia yang ia kenal. Kau tidak perlu takut, anak muda. Suara lembut itu terdengar seperti bisikan angin, tetapi begitu jelas di telinga Bagus. Aku Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan. Bagus terkejut, hampir tak percaya dengan apa yang didengarnya. Ia tidak pernah membayangkan bisa bertemu dengan sosok legendaris yang sering diceritakan oleh orang-orang tua di kampungnya. Dalam keadaan bingung, ia hanya bisa menatap wanita itu dengan mata terbuka lebar. Nyai Roro Kidul, gumamnya. Hampir tak percaya. Ia tak tahu harus berkata apa lagi. Laut yang hampir menenggelamkannya, kini malah menghadirkan sang ratu. Sosok yang penuh misteri dan kekuatan. Jangan takut, kata Nyai Roro Kidul, sambil tersenyum lembut. Kau diselamatkan karena ada sesuatu yang lebih besar yang menunggumu. Laut ini telah memilihmu. Bagus. Nama itu terdengar begitu familiar. Seolah Nyai Roro Kidul sudah mengetahui segalanya tentang dirinya. Bagus tidak tahu bagaimana caranya, tetapi ia merasa tenang di hadapan sosok yang begitu mempesona itu. Selama ini, hidupmu penuh perjuangan dan kesulitan, lanjut Nyai Roro Kidul. Tapi aku melihat hatimu yang tulus, dan aku ingin memberikanmu kesempatan untuk mengubah nasibmu. Kau tidak sendiri, aku akan membantumu. Bagus hanya bisa menunduk, tak tahu harus berkata apa. Air mata perlahan menggenang di matanya. Ia tidak pernah membayangkan ada harapan datang dari tempat yang begitu tak terduga. Rasa syukur yang dalam mengalir dalam dirinya, meskipun kebingungannya masih menghantui. Nyai Roro Kidul mengangkat tangan, dan tiba-tiba sebuah kerang emas muncul di telapak tangannya. Cahaya dari kerang itu bersinar lembut, seolah membawa janji baru dalam hidup Bagus. Ini adalah hadiah dari laut untukmu, kata Nyai Roro Kidul, mengulurkan kerang emas itu. Bawa kerang ini dengan hati yang bersih, dan ia akan membantumu mengubah nasib. Tetapi ingatlah, kekuatan ini datang dengan tanggung jawab. Jangan pernah menyalahgunakannya. Dengan hati yang penuh keheranan, Bagus menerima kerang emas itu. Ia merasakannya begitu ringan. Namun ada suatu kekuatan yang membuatnya merasa seolah-olah telah memegang sesuatu yang luar biasa. Terima kasih, Ratu, ucap Bagus dengan suara gemetar. Aku tidak tahu harus bagaimana membalasnya. Nyai Roro Kidul tersenyum. Wajahnya begitu damai dan penuh pengertian. Tidak perlu balasan, Bagus. Yang penting, kamu menjaga niat dan hatimu, ujar Nyai Roro Kidul, sambil melambaikan tangan dengan lembut. Ingat, laut ini selalu ada untukmu. Kapanpun kau membutuhkan pertolongan, ingatlah bahwa aku akan selalu ada. Setelah itu, sosok Nyai Roro Kidul perlahan menghilang. Tubuhnya menyatu dengan cahaya laut yang berkilauan. Bagus hanya bisa menatap tempat itu, bingung, tetapi juga penuh rasa syukur yang mendalam. Begitu ia sadar, Bagus merasa dirinya kembali ke dunia nyata. Laut yang tadinya mengamuk kini sudah tenang. Perahunya yang terbalik sebelumnya kini sudah mengapung dengan sempurna. Seakan-akan laut itu telah mengembalikannya ke tempat yang aman. Bagus tak bisa menahan diri untuk menatap kerang emas yang kini ada di tangannya. Ia tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi satu hal yang pasti, hidupnya telah berubah selamanya. Bagus terbaring di atas perahu kecil yang mengambang di lautan, memegang erat kerang emas yang diberikan oleh Nyai Roro Kidul. Laut yang tadinya begitu ganas kini tampak begitu tenang, seolah seluruh alam sedang beristirahat, membiarkan Bagus merenung dan mencoba mencerna kejadian yang baru saja dialaminya. Angin laut berbisik pelan, membawa aroma asin yang familiar. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bagus tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Dengan penuh hati-hati, ia mulai mendayung perahunya kembali ke pantai. Setiap ayunan dayung terasa lebih ringan, seolah ada kekuatan tak terlihat yang membantunya. Laut yang semula mengancam kini seperti teman yang mengantarkan Bagus pulang dengan selamat. Sesekali ia memandang kerang emas di tangannya, merasa seperti memegang sebuah rahasia besar yang hanya bisa dipahami oleh dirinya sendiri. Ia ingin berteriak, tetapi takut jika orang lain tidak akan mempercayainya. Sesampainya di pantai, Bagus berjalan lemah menuju rumahnya. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat, memberi warna oranye yang hangat di langit. Pikirannya kacau,
Tak bisa fokus. Semua yang ia alami terasa seperti mimpi. Namun kenyataannya, ia benar-benar selamat, dan sesuatu yang luar biasa baru saja terjadi. Ia ingin berlari dan mengabarkan pada neneknya, tetapi ia tahu, tak ada kata-kata yang bisa menggambarkan pertemuannya dengan Nyi Roro Kidul. Bagus tahu bahwa ia harus menyimpan semuanya dalam hati, sebagai janji pada sang ratu. Saat ia memasuki rumah, neneknya, yang sedang terbaring lemah di ranjang, menoleh dengan wajah penuh kekhawatiran. "Bagus, kau selamat." Suara neneknya terdengar terputus-putus, namun penuh kelegaan. Bagus hanya tersenyum kecil dan mengangguk. Ia tidak ingin neneknya khawatir, meskipun hatinya penuh dengan perasaan yang tak bisa dijelaskan. "Aku baik-baik saja, Nek," jawab Bagus dengan suara yang mencoba menenangkan. Neneknya tampak kelelahan, namun senyum kecil di wajahnya menunjukkan rasa syukur yang mendalam. Bagus merasa hatinya terharu, karena ia tahu, meskipun hidup mereka begitu sulit, neneknya selalu menjadi kekuatan baginya. Kehilangan orang tua tidak pernah mudah, tetapi neneknya adalah satu-satunya tempat ia bisa berpulang. Tanpa berkata banyak, Bagus mulai menyiapkan makan malam. Meskipun ikan yang ia tangkap tak sebanyak yang diharapkannya, kali ini, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia menatap Jala yang kini terasa begitu ringan. Segalanya berjalan dengan lancar, bahkan lebih mudah daripada yang ia bayangkan. Di dalam hati, Bagus tahu bahwa ia tak bisa mengabaikan kekuatan kerang emas yang telah diberikan kepadanya. Ia tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, semua ini bukan kebetulan. Setelah makan malam yang sederhana, Bagus duduk di samping neneknya yang tertidur pulas. Ia memandangi kerang emas di tangannya, memutar-mutar benda itu dengan hati-hati. "Apa yang harus aku lakukan sekarang?" pikirnya. Kerang itu bersinar lembut di bawah cahaya lampu minyak yang redup. Bagus merasa seperti ada suatu tujuan yang lebih besar menunggunya, sesuatu yang harus ia temukan. Tetapi untuk saat ini, ia hanya bisa berdoa dan berharap agar semuanya berjalan dengan baik. Malam itu, Bagus tidur dengan perasaan campur aduk. Meski rasa lelah memenuhi tubuhnya, pikirannya tak bisa tenang. Apa yang Nyi Roro Kidul katakan kepadanya? Apa maksud dari tanggung jawab yang harus ia emban? Bagus merasa seperti berada di persimpangan jalan. Namun satu hal yang ia yakini, kerang emas itu akan menunjukkan jalannya, jika ia mau mempercayainya. Dan dengan penuh keyakinan, Bagus memutuskan untuk menjalani hari-harinya dengan penuh harapan, menghadapinya dengan tekad baru yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Bab 4. Kehidupan yang berubah. Hari-hari setelah pertemuannya dengan Nyi Roro Kidul terasa berbeda bagi Bagus. Meskipun ia masih hidup dalam kesederhanaan, ada suatu rasa damai yang menyelimuti hatinya. Kerang emas yang ia simpan dengan hati-hati di dalam kantong bajunya seakan memberikan ketenangan, tetapi juga sebuah perasaan yang mendalam akan tanggung jawab. Setiap kali ia melihat neneknya, yang kini sedikit lebih sehat, ia merasa berterima kasih atas kehidupan yang masih mereka jalani, meskipun segala sesuatunya terasa begitu rapuh. Di laut, segalanya mulai berubah. Pada pagi-pagi yang cerah, Bagus berangkat dengan perahu kecilnya. Namun kali ini, ia merasa aneh. Laut seakan memanggilnya, mengarahkan perahunya ke tempat-tempat yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Hasil tangkapannya jauh lebih banyak dibandingkan hari-hari sebelumnya. Jala yang ia lemparkan selalu penuh dengan ikan-ikan besar yang sulit didapat oleh nelayan lain. Setiap kali ia berlayar, ia merasa seperti ada yang membimbingnya, seperti ada kekuatan yang tidak tampak yang mengarahkan jalannya. Bagus tidak bisa menahan diri untuk merasa heran. Ia tahu ini bukan kebetulan. Dan setiap kali ia kembali ke pantai dengan hasil tangkapan melimpah, ia mulai menyadari bahwa kerang emas yang diberikan oleh Nyi Roro Kidul memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun, Bagus juga merasa ada sesuatu yang harus ia pelajari, sesuatu yang lebih dari sekadar keberuntungan atau kemudahan hidup. Ratu Laut Selatan itu telah memberinya kesempatan kedua, dan ia harus menggunakannya dengan bijak. Pada suatu hari, saat Bagus tengah melaut, ia melihat beberapa nelayan lain yang sedang berjuang di tengah laut. Mereka tampak kelelahan, tak mendapat ikan yang cukup, dan beberapa di antaranya tampak hampir putus asa.
Bagus menatap mereka dari jauh, merasa kasihan, namun juga bingung. Ia tahu bahwa ia bisa membantu mereka, namun ia merasa ragu. Apakah kerang emas itu hanya untuk dirinya sendiri? Atau apakah ia harus berbagi kebaikan ini dengan orang lain? Ia terdiam sejenak, berpikir keras. Dalam hati, Bagus merasakan panggilan yang kuat. Ia tahu bahwa jika ia terus menyimpan keberuntungan ini untuk dirinya sendiri, ia tidak akan mendapatkan kedamaian yang sejati. Aku harus membantu mereka, pikirnya. Mantap. Bagus pun mengayuh perahunya mendekati para nelayan itu dan memberikan mereka sebagian dari hasil tangkapannya. Ambillah ini, semoga kalian bisa mendapat lebih banyak lagi, kata Bagus dengan tulus. Nelayan-nelayan itu terkejut, namun mereka tidak bisa menyembunyikan rasa terima kasih mereka. Tindakan Bagus itu tak hanya mengubah hari-hari nelayan lainnya, tetapi juga mengubah dirinya sendiri. Ia merasa hatinya lebih ringan, lebih bahagia, karena telah berbagi dengan orang lain yang membutuhkan. Namun, perasaan itu tidak datang tanpa konsekuensi. Bagus mulai merasa bahwa ada banyak orang yang mulai memperhatikannya. Beberapa nelayan lain mulai mendekatinya, bertanya-tanya tentang keberhasilan tangkapannya yang luar biasa. Bagus merasa cemas, takut jika rahasia kerang emas itu terbongkar. Namun, ia juga merasa bahwa ia harus tetap rendah hati dan menjaga niat baiknya. Saat kembali ke rumah, Bagus menceritakan apa yang terjadi pada neneknya, meskipun ia hanya memberitahukan sebagian kecil dari kisah itu. "Nek, aku merasa ada sesuatu yang aneh dengan laut belakangan ini. Hasil tangkapanku selalu lebih banyak. Aku bahkan membantu beberapa nelayan lain." Neneknya, meskipun lemah, tersenyum dan menepuk tangan Bagus. "Kau adalah anak yang baik, Bagus. Tuhan pasti mendengar doa-doamu." Kata-kata neneknya itu membuat hati Bagus lebih tenang. Tetapi dalam dirinya, ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Apa yang ia lakukan kini adalah ujian dari apa yang telah diberikan kepadanya, dan ia harus siap menghadapi segala tantangan yang datang. Setiap malam, Bagus duduk termenung, memandang kerang emas yang kini tergeletak di atas meja kecil. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar alat untuk memperbaiki kehidupan, tetapi sebuah pengingat untuk selalu menjaga hati dan niatnya. Dalam kegelapan malam yang sunyi, ia berjanji pada dirinya sendiri, dan pada Nyi Roro Kidul, untuk terus menggunakan karunia ini dengan bijak, membantu mereka yang membutuhkan, dan menjaga hatinya tetap bersih dari keserakahan. Meskipun Bagus merasa bahagia dengan perubahan yang terjadi dalam hidupnya, ada suatu rasa tidak nyaman yang mengganggu pikirannya. Laut yang dulunya tampak menakutkan kini terasa seperti teman yang dekat. Namun kadang ia merasa seolah ada sesuatu yang mengawasi setiap langkahnya. Saat ia berada di perahu, terkadang ia merasakan pandangan yang tajam, seolah laut itu sendiri menyimpan rahasia yang belum terungkap. Ketika ia memandangi kerang emas di tangannya, ia merasa seakan benda itu mulai memiliki kekuatan lebih dari yang ia duga. Bagus tak bisa mengabaikan perasaan itu. Ia mulai mendengar bisikan angin yang tak jelas, seakan ada suara yang memanggil namanya dari jauh. Terkadang suara itu datang ketika ia sedang melaut, di tengah kesunyian laut yang luas. "Bagus," bisik suara itu. "Jaga apa yang telah kau terima dengan hati-hati. Semua ada harganya." Bagus merasa terkejut dan cemas. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi semakin lama suara itu semakin sering terdengar, mempengaruhi pikirannya. Di kampung, kehidupan semakin berubah. Nelayan-nelayan yang sebelumnya kesulitan kini merasa lebih optimis. Beberapa dari mereka mulai mengandalkan Bagus, bertanya-tanya bagaimana ia bisa mendapatkan tangkapan yang begitu melimpah. Mereka mulai menganggap Bagus sebagai seorang yang penuh berkah. Dan bahkan beberapa dari mereka mendekatinya dengan niat yang kurang tulus, berharap mendapatkan lebih banyak bantuan. Bagus merasa terbebani oleh perhatian ini, dan meskipun ia ingin membantu, ia juga merasa ketakutan akan apa yang akan terjadi jika ia tak bisa memenuhi harapan mereka. Suatu malam, setelah membantu seorang nelayan yang kesulitan, Bagus kembali ke rumah dengan perasaan cemas. Ia melihat neneknya yang sedang tidur di ranjang. Namun kali ini, sesuatu yang aneh terjadi. Ketika ia melangkah mendekat, neneknya tiba-tiba terbangun dan memandangnya dengan tatapan yang kosong.
Wajah neneknya tampak pucat, dan suara lemah neneknya bergetar saat ia berbicara. Bagus, hati-hati dengan apa yang kau lakukan. Jangan biarkan kekuatan itu menguasaimu. Bagus terkejut, merasa ada sesuatu yang salah. Nek, ada apa? Tanyanya dengan cemas. Neneknya hanya menggelengkan kepala. Matanya kosong dan tampak seperti sedang berada di tempat yang jauh. Aku tidak bisa menghindar dari apa yang telah dipilihkan untukmu, kata neneknya pelan, sebelum akhirnya tertidur kembali. Bagus merasa bingung dan takut. Apa maksud neneknya? Ia mencoba menenangkan diri. Tetapi malam itu, tidurnya terasa gelisah. Keesokan harinya, Bagus kembali ke laut dengan perasaan yang semakin berat. Ia merasa seperti berada di ujung jurang. Tidak tahu apakah ia sedang melangkah ke arah yang benar atau malah sedang mengarah pada kehancuran. Ia terus teringat kata-kata neneknya, dan meskipun ia mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya, hati kecilnya merasa cemas. Apa yang akan terjadi jika ia tidak bisa mengendalikan kekuatan yang diberikan oleh Nyi Roro Kidul? Namun, ketika Bagus melaut, sesuatu yang tak terduga terjadi. Laut yang tenang tiba-tiba berubah menjadi ganas. Ombak besar datang menghantam perahu kecilnya. Bagus terkejut dan mencoba bertahan. Namun perahu itu terbalik sekali lagi. Kali ini lebih hebat dari sebelumnya. Ia terlempar ke dalam air yang dingin. Dan di tengah kekacauan itu, ia merasa ada sesuatu yang menariknya lebih dalam ke dasar laut. Saat tubuhnya mulai kehabisan tenaga, ia merasakan tangan halus yang sama seperti sebelumnya, menariknya keluar dari kegelapan laut yang dalam. Saat Bagus membuka matanya, ia mendapati dirinya kembali di hadapan Nyi Roro Kidul, yang kini tampak lebih serius. Ratu Laut Selatan itu memandang Bagus dengan tatapan yang berbeda, tidak seperti sebelumnya. Kau telah mengabaikan peringatan, Bagus, kata Nyi Roro Kidul dengan suara yang lebih berat, penuh kewaspadaan. Kekuatan yang kau terima bukanlah hadiah tanpa konsekuensi. Setiap tindakanmu memiliki dampak, dan jika kau tidak bijaksana, semua yang kau miliki bisa hilang begitu saja. Bagus merasa terhimpit oleh kata-kata Nyi Roro Kidul. Apa yang harus aku lakukan, Ratu? Tanyanya. Suara bergetar. Nyi Roro Kidul memandangnya dengan mata yang tajam. Namun di balik tatapan itu, ada kekhawatiran yang tersembunyi. Belajarlah untuk mengendalikan kekuatan ini. Jangan biarkan keserakahan atau ketakutan menguasai hatimu. Ingat, laut ini tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Bahkan aku, Sang Ratu, pun harus berhati-hati dengan kekuatan yang ada. Dengan kata-kata itu, Nyi Roro Kidul menghilang, meninggalkan Bagus dengan perasaan bingung dan ketakutan yang semakin mendalam. Bagus pun kembali ke daratan, kali ini dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang kekuatan yang ada dalam genggamannya. Ia tahu, perjalanan hidupnya belum selesai. Justru, perjalanan sejatinya baru dimulai. Setelah peringatan dari Nyi Roro Kidul, kehidupan Bagus tak lagi sama. Laut yang dulu terasa penuh dengan keajaiban kini terasa penuh dengan ancaman. Setiap kali ia melaut, ia merasakan ketegangan yang semakin besar, seolah-olah setiap gelombang yang datang membawa ujian baru. Ia mulai menyadari bahwa kerang emas yang ia miliki bukanlah sekadar hadiah, tetapi suatu kunci yang harus dijaga dengan hati-hati. Namun, meskipun demikian, ia tak bisa melepaskan diri dari godaan untuk berbagi berkat yang ia rasakan dengan orang lain. Suatu hari, seorang nelayan tua mendekati Bagus. Nelayan itu tampak letih, wajahnya penuh garis-garis keriput, dan suaranya terdengar lemah. Bagus, anak muda. Aku sudah lama melaut, tetapi tak pernah mendapat hasil seperti yang kau dapatkan. Aku tahu ada sesuatu yang berbeda denganmu. Tolong, berikan aku sedikit bantuan. Aku sudah tidak kuat lagi, pinta nelayan itu dengan penuh harap. Bagus merasa iba, dan hatinya yang tulus ingin membantu. Namun di balik itu, suara yang pernah ia dengar dari Nyi Roro Kidul kembali mengingatkan dirinya untuk berhati-hati. Apa yang harus aku lakukan? Pikir Bagus, sambil memandangi kerang emas di tangannya. Ia tahu jika ia membantu nelayan itu, ia bisa membuat hidupnya lebih baik. Tetapi bisikan hati kecilnya mengingatkan bahwa terlalu banyak membantu bisa membuatnya kehilangan keseimbangan. Kerang emas yang diberikan oleh Nyi Roro Kidul bukanlah untuk disalahgunakan. Namun,
Naluri baiknya mendorong Bagus untuk berbagi, meskipun rasa takut mulai menguasainya. Dengan perasaan yang bimbang, Bagus memutuskan untuk membantu nelayan itu. Ia memberikan sebagian dari hasil tangkapannya, berharap itu akan meringankan beban nelayan tersebut. Namun, begitu ia berikan ikan-ikan yang berlimpah, ia merasa ada sesuatu yang tak beres. Laut yang semula tenang mulai bergelora, dan angin bertiup dengan kencang. Sesaat, langit mendung, menandakan bahwa alam tidak setuju dengan pilihannya. Bagus terperanjat, ia merasa tubuhnya seolah dipenuhi rasa bersalah yang mendalam. Apa yang telah aku lakukan? Pikirnya, sambil menatap laut yang tiba-tiba menjadi sangat mengancam. Ombak besar muncul dari kejauhan, dan ia tahu bahwa ia harus segera bertindak. Ia mencoba mendayung kembali ke pantai, namun perahunya hampir terbalik. Laut tampak tidak menghendaki keputusan yang baru saja ia ambil. Saat ia berusaha bertahan, tubuhnya terhanyut oleh arus yang semakin kuat. Di tengah kegelisahan itu, Bagus kembali mendengar suara bisikan dari laut. "Kau telah melupakan peringatan, Bagus." Suara itu menggetarkan jiwanya. Keserakahan dan niat yang tidak murni bisa merusak semua yang telah kau terima. Kekuatan ini bukan untuk dipertaruhkan. Saat itu, Bagus merasa tubuhnya mulai kehilangan tenaga, dan perahunya hampir tenggelam. Tanpa disangka, tangan lembut yang sama seperti dulu kembali menariknya keluar dari kegelapan laut yang menakutkan. Ketika Bagus membuka matanya, ia mendapati dirinya kembali berada di hadapan Nyi Roro Kidul. Ratu Laut Selatan itu menatapnya dengan tatapan yang lebih tajam, penuh kekhawatiran. "Kau telah mengabaikan nasihatku, Bagus. Laut ini bukan hanya sumber kehidupan, tetapi juga tempat untuk menguji hati. Kekuatan yang kau miliki tidak bisa digunakan untuk memuaskan keinginan duniawi. Ingatlah, setiap tindakanmu ada konsekuensinya." Dengan rasa takut yang mendalam, Bagus menundukkan kepala. "Aku mohon maaf, Ratu. Aku tidak bermaksud menyalahgunakan apa yang telah diberikan padaku. Aku hanya ingin membantu. Tetapi aku telah gagal mengendalikan hatiku," ucapnya dengan penuh penyesalan. Nyai Roro Kidul menatapnya lama, kemudian mengangguk dengan pelan. "Kau masih memiliki kesempatan, Bagus. Namun, kau harus belajar untuk mengendalikan dirimu. Jangan biarkan hati yang lemah membuatmu kehilangan arah. Laut ini mengajarkan kita untuk hidup dengan bijaksana." Bagus merasa tubuhnya kembali ke pantai, kali ini dengan perasaan yang lebih hancur dari sebelumnya. Ia tahu bahwa ujian yang ia hadapi bukan hanya tentang mengendalikan kekuatan yang dimilikinya, tetapi juga tentang menjaga integritas dan niatnya. Ia tidak bisa terus-menerus mengandalkan bantuan dari laut tanpa memahami konsekuensinya. Bagus berjanji pada dirinya sendiri untuk berubah, untuk tidak lagi membiarkan keserakahan dan ketakutan menguasai hatinya. Hanya dengan hati yang murni dan niat yang tulus, ia bisa menjalani kehidupan yang diberkati oleh laut dan Nyi Roro Kidul. Kehidupan Bagus kini terasa semakin berat. Setiap kali ia melangkah ke laut, ia merasa sebuah tekanan yang semakin besar. Laut yang dulunya menyambutnya dengan hangat kini terasa seperti ujian yang terus-menerus. Kerang emas yang ia miliki menjadi beban yang lebih berat daripada yang ia bayangkan. Bagus berusaha keras untuk menjaga niatnya tetap murni, tetapi godaan terus datang, dan ia merasa tak mampu menghindari setiap peringatan yang datang kepadanya. Suatu hari, Bagus bertemu dengan seorang pemuda dari desa tetangga. Pemuda itu tampak penuh harapan, namun matanya yang penuh keraguan menunjukkan bahwa hidupnya tidak semudah yang tampak. "Bagus, aku dengar kau telah diberkahi dengan hasil tangkapan yang luar biasa. Aku ingin tahu caranya. Aku dan keluargaku sudah lama hidup susah. Mungkin kau bisa memberiku sedikit bantuan," kata pemuda itu dengan penuh harap. Mendengar kata-kata itu, hati Bagus bergejolak. Ia ingin membantu, tetapi ingatan tentang peringatan Nyi Roro Kidul membuatnya ragu. Namun, suara hatinya yang lembut mengatakan bahwa ia tak bisa mengabaikan penderitaan orang lain. Apa salahnya membantu, pikir Bagus. Ia merasa kasihan dengan pemuda itu, yang terlihat begitu putus asa. Tanpa berpikir panjang, Bagus mengajak pemuda itu untuk melaut bersama. Ia berharap, dengan berbagi, ia bisa meringankan beban orang lain, meskipun hatinya penuh kecemasan. Mereka berdua berlayar menuju laut yang jauh.
berharap akan membawa pulang hasil tangkapan yang melimpah. Ketika mereka berada di tengah laut, keadaan menjadi semakin aneh. Gelombang yang tenang berubah menjadi besar, dan angin bertiup dengan kencang. Bagus merasa tubuhnya dipenuhi oleh ketakutan yang tak bisa ia jelaskan. Tiba-tiba, suara yang familiar kembali terdengar di telinganya. "Bagus, apa yang kau lakukan ini?" bisik suara itu, menembus keheningan laut. "Lihatlah, bahkan niat baikmu bisa membawa kehancuran. Laut ini bukan untuk dipermainkan." Bagus menatap pemuda itu, yang kini tampak bingung dan ketakutan. "Aku tidak tahu apa yang terjadi, Bagus. Ada yang aneh dengan laut ini," kata pemuda itu, menggigil. Bagus merasakan tubuhnya semakin lemah. Ia tahu bahwa ia telah mengabaikan nasihat yang diberikan kepadanya. Ia merasa bahwa laut sedang marah, dan kali ini, ia tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Ombak semakin besar, dan perahu mereka mulai terhantam keras oleh gelombang yang datang dengan dahsyat. Bagus berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan perahunya, tetapi tubuhnya semakin lelah. Pemuda itu mulai menangis ketakutan, dan Bagus merasa dirinya tak mampu lagi melindungi orang lain, meskipun ia ingin sekali. Di tengah kepanikan itu, Bagus melihat sesuatu yang mengejutkan. Kerang emas yang ada di tangannya mulai bersinar terang, seperti memberi tanda. Tanpa pikir panjang, ia melemparkan kerang itu ke laut, berharap kerang itu bisa menenangkan amukan ombak. Namun, begitu kerang itu menyentuh air, sesuatu yang tak terduga terjadi. Laut yang semula bergolak tiba-tiba menjadi tenang, angin yang kencang pun mereda, dan langit yang mendung kembali cerah. Bagus terkejut, apakah itu tanda dari Nyi Roro Kidul? Ataukah ia telah melakukan kesalahan lagi? Ketika ia melihat pemuda itu, ia tahu bahwa meskipun keadaan telah tenang, hidup mereka tetap bergantung pada keputusan yang telah ia buat. Bagus merasa bersyukur, namun sekaligus bingung, karena ia merasa bahwa perjalanannya belum berakhir. Sebaliknya, ia baru saja memasuki ujian yang lebih besar. Sesampainya di pantai, pemuda itu mengucapkan terima kasih dengan tulus, namun Bagus merasakan hatinya semakin gelisah. Meskipun keadaan mereka selamat, ia tahu bahwa ia belum sepenuhnya mengerti kekuatan yang ada dalam genggamannya. Laut dan Nyi Roro Kidul seolah selalu menguji tekad dan niatnya. Dan ia merasa, semakin ia berusaha membantu orang lain, semakin besar ujian yang harus ia hadapi. Namun, satu hal yang pasti, Bagus tak bisa berhenti berjuang. Ia harus menemukan cara untuk mengendalikan kekuatan ini, sebelum segala sesuatu yang berharga dalam hidupnya hancur tanpa bisa ia perbaiki. Hari-hari setelah kejadian di laut itu menjadi semakin berat bagi Bagus. Setiap langkah yang ia ambil terasa penuh beban. Laut yang dulu menjadi tempat ia mencari hidup kini terasa seperti ruang yang tak ada akhirnya, penuh dengan misteri yang belum terpecahkan. Kerang emas yang ia simpan di tangannya semakin terasa seperti beban yang tak bisa ia lepaskan. Meskipun ia selamat dari peristiwa itu, hatinya tak pernah merasa benar-benar tenang. Bisikan dari Nyi Roro Kidul, serta peringatan yang ia terima, masih bergema dalam pikirannya. Satu-satunya hal yang masih memberinya semangat adalah neneknya. Setiap kali ia pulang, ia melihat neneknya yang semakin renta, tetapi wajahnya tetap dipenuhi dengan kasih sayang. Bagus merasa bersyukur bahwa neneknya masih ada bersamanya. Namun di balik rasa syukur itu, ada ketakutan yang semakin mendalam. Bagus mulai merasa bahwa kekuatan yang diberikan oleh Nyi Roro Kidul mungkin bukan hanya untuk kebaikan, tetapi ada harga yang harus dibayar, dan ia takut apa yang telah ia terima akan menghancurkan semuanya. Suatu hari, saat Bagus kembali dari melaut, ia menemukan rumah mereka kosong. Neneknya tidak ada di tempat tidur, dan suasana di rumah itu terasa sunyi. Bagus panik, mencarinya ke seluruh penjuru rumah, namun tak ada tanda-tanda keberadaannya. Ia berlari keluar dan bertanya pada tetangga, namun tidak ada yang melihat neneknya. Hati Bagus dipenuhi kecemasan yang mencekam. Dalam keadaan terpuruk, ia merasa seolah dunia di sekelilingnya mulai runtuh. Apa yang terjadi pada nenek? Pikirnya dengan panik. Pikiran Bagus melayang kembali pada hari-hari terakhir ketika neneknya memberikan peringatan tentang kekuatan yang dimilikinya. Jaga kekuatan itu, Bagus. Jangan sampai kau kehilangan dirimu.
Bagus merasa seperti sudah lama mengabaikan peringatan-peringatan itu. Kini, kekuatan yang ia pegang begitu kuat dan sulit untuk dikendalikan. Ia merasa semakin terpisah dari dunia sekitar. Seakan laut dan kerang emas itu menariknya semakin jauh dari kehidupan yang ia kenal. Apakah ini harga yang harus kubayar? Gumamnya. Wajahnya dipenuhi kecemasan. Bagus kemudian teringat akan suatu malam, beberapa waktu yang lalu, saat ia bermimpi bertemu dengan Nyi Roro Kidul di tepi laut. Dalam mimpi itu, Ratu Laut itu mengingatkannya dengan keras, kekuatan yang kau miliki adalah berkat, tetapi juga kutukan. Kau harus menjaga keseimbangan atau segalanya akan hilang dalam sekejap. Mimpi itu membuat Bagus semakin bingung. Ia bertanya-tanya apakah kekuatan yang ia terima sudah mulai menggerogoti hidupnya, menghancurkan segala yang ia cintai, termasuk neneknya. Dengan hati yang penuh ketakutan dan penyesalan, Bagus memutuskan untuk kembali ke pantai tempat ia pertama kali bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Ia berharap Ratu Laut itu bisa membantunya menemukan neneknya dan mengembalikan kedamaian yang hilang. Ia berjalan dengan langkah terburu-buru, matanya penuh dengan air mata, dan kerang emas di tangannya berkilau di bawah cahaya matahari. Setiap langkah terasa seperti menuju kegelapan, dan ia tak tahu apakah ia akan menemukan jalan keluar atau justru terperangkap dalam kehancuran yang lebih dalam. Di tengah perjalanan, Bagus merasa angin laut yang sejuk menyentuh wajahnya, seakan memberikan sedikit harapan. Ketika ia tiba di pantai, ia berdiri di tepi ombak, merasakan getaran yang aneh di dalam dirinya. Tiba-tiba, dari kejauhan, ia melihat sosok yang sangat dikenalnya. Neneknya berdiri di tepi laut. Wajahnya tampak tenang, namun matanya kosong. Bagus berlari mendekatinya, namun sebelum ia bisa menggapai neneknya, sosok itu menghilang begitu saja, seperti dihempas ombak. Dengan hati yang hancur, Bagus jatuh berlutut di pasir. "Nek," ucapnya lirih, suaranya hampir hilang diterpa angin. "Apa yang harus aku lakukan? Aku tak tahu lagi apa yang benar." Saat itu, suara Nyi Roro Kidul terdengar lagi di telinganya, lebih keras dari sebelumnya. "Bagus, kekuatan ini tak bisa dihindari. Namun, ingatlah, kau hanya akan menemukan apa yang hilang jika kau berhenti mencari dengan ketakutan. Temukan kedamaian dalam dirimu sendiri, dan kau akan melihat apa yang tersembunyi." Kata-kata itu membuat Bagus terdiam. Ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi melarikan diri dari kenyataan. Keberadaannya di dunia ini, dan semua yang ia miliki, tidak bisa lagi diukur dengan hanya hasil tangkapan laut atau kekuatan yang ia genggam. Ia harus kembali ke akar yang paling dalam dari hatinya, kasih sayang, keberanian, dan kepercayaan. Bagus berjanji untuk tidak lagi membiarkan ketakutan menguasai dirinya. Ia harus menemukan neneknya, bukan dengan kekuatan yang dimilikinya, tetapi dengan keberanian untuk menghadapi dunia yang lebih besar dari dirinya. Bagus merasa tak berdaya setelah kejadian itu. Laut, yang dahulu adalah sumber kehidupan dan tempat ia menemukan dirinya, kini terasa seperti labirin yang menjerat. Kekuatan yang diberikan oleh Nyi Roro Kidul telah mengubah segalanya. Bagus menyadari bahwa bukan hanya neneknya yang hilang, tetapi juga dirinya yang perlahan menghilang dalam bayang-bayang lautan. Dalam pencariannya, ia telah melupakan esensi dirinya, rasa kasih sayang, keberanian, dan harapan. Sekarang, di tengah ketidakpastian, Bagus merasa ia harus menemukan jalan kembali ke jati dirinya. Perjalanan panjang menuju kedamaian dimulai dengan sebuah keputusan. Bagus tahu ia harus mencari Nyi Roro Kidul lagi. Ia percaya bahwa hanya dengan bantuan Ratu Laut itu ia bisa menemukan neneknya yang hilang dan menebus semua kesalahan yang telah ia buat. Namun, kali ini ia bertekad untuk tidak hanya bergantung pada kekuatan kerang emas, tetapi juga pada keyakinannya sendiri. Bagus berjalan menuju pantai, dengan langkah yang lebih mantap, seakan-akan ia telah siap menghadapi apapun yang datang. Saat ia sampai di tepi laut, angin malam berhembus dengan lembut, menyapa wajahnya yang penuh kerisauan. Di balik kegelapan, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Laut yang biasanya bergolak kini tampak begitu tenang, seolah menunggu kedatangannya. "Nyi Roro Kidul, aku datang. Aku tak tahu apakah aku layak meminta pertolongan lagi, tetapi aku harus menemukan nenekku," ucap Bagus,
Suaranya penuh dengan ketulusan. Tak lama kemudian, dari dalam kedalaman laut, muncul sosok yang anggun dan megah. Nyai Roro Kidul berdiri di atas ombak yang melambai, mengenakan pakaian yang berkilau, dengan rambut panjang yang tertiup angin laut. Mata Ratu Laut itu menatap Bagus dengan tatapan yang dalam, seakan membaca setiap perasaan yang ada di dalam dirinya. Bagus, apa yang kau cari? Apakah kau sudah siap dengan konsekuensi dari pencarianmu? Suara Nyai Roro Kidul terdengar begitu kuat, meskipun hanya bisikan angin. Bagus menundukkan kepala, merasakan rasa bersalah yang mendalam. Aku tidak tahu, Ratu. Aku hanya ingin menemukan nenekku, dan menebus kesalahan-kesalahan yang telah aku buat. Aku merasa telah mengabaikan banyak hal penting dalam hidup ini. Kekuatan yang kau berikan telah mengubah diriku, dan aku takut aku telah kehilangan apa yang paling berharga. Jawab Bagus dengan suara yang penuh penyesalan. Hatinya terasa terkoyak saat ia mengingat neneknya yang dulu selalu menuntunnya dengan penuh kasih. Nyai Roro Kidul memandang Bagus dengan tajam. Kau memang telah diuji, Bagus. Namun, perjalananmu belum selesai. Kehilangan adalah bagian dari hidup, dan hanya dengan menerima kenyataan itulah kau bisa menemukan jalan kembali. Nenekmu bukanlah satu-satunya yang harus kau cari. Terkadang, untuk menemukan apa yang hilang, kau harus belajar melepaskan, kata Nyai Roro Kidul dengan lembut. Namun setiap kata-katanya seperti kilatan petir yang menggugah jiwa Bagus. Bagus merasa tubuhnya gemetar mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa untuk menemukan neneknya, ia tidak bisa hanya mengandalkan pencariannya di dunia luar. Ia harus mencari dalam dirinya sendiri, melalui hati yang telah lama ia abaikan. Bagus menutup matanya dan mengambil napas panjang, mencoba meresapi setiap kata yang diberikan oleh Nyai Roro Kidul. Dalam keheningan itu, ia mulai menyadari bahwa ketakutannya selama ini berasal dari kegagalan menerima kenyataan. Dengan perlahan, Bagus membuka matanya. Laut di depannya kini tampak begitu luas, seolah tak terbatas. Namun ia merasa ada kedamaian yang menyelimuti jiwanya. Ia menyadari bahwa mencari neneknya bukanlah tugas semata, melainkan perjalanan spiritual untuk menemukan dirinya yang hilang. Aku mengerti sekarang, Ratu. Aku akan menerima segala yang terjadi, dan aku akan mencarimu, nenek, bukan dengan kekuatan, tetapi dengan keberanian untuk menerima apa yang tak dapat aku ubah, kata Bagus dengan penuh keyakinan. Nyai Roro Kidul tersenyum lembut. Hanya dengan begitu, kau akan kembali menjadi dirimu yang sebenarnya. Aku akan membantumu, Bagus. Tetapi ingatlah, kekuatan terbesar datang dari hati yang lapang dan penuh kasih. Dengan satu anggukan, sosok Nyai Roro Kidul mulai menghilang, meninggalkan Bagus dengan sebuah pemahaman baru tentang hidup. Ketika Ratu Laut itu hilang dari pandangan, Bagus merasa lebih kuat dari sebelumnya. Ia tahu bahwa pencarian sejati dimulai dari dalam diri, dan dengan hati yang tulus, ia akan menemukan jalan menuju kedamaian yang selama ini ia cari. Bagus berdiri di tepi laut, memandang ke cakrawala yang terbentang luas. Laut yang dulu penuh dengan misteri dan ketakutan kini tampak begitu damai. Bagus merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, meskipun segala sesuatu belum sepenuhnya jelas. Hati kecilnya mengatakan bahwa perjalanan hidupnya baru saja dimulai, dan untuk pertama kalinya ia merasa siap menghadapi apapun yang akan datang. Perasaan berat yang mengikatnya selama ini mulai terlepas satu persatu, dan ia tahu bahwa meskipun ia belum menemukan neneknya, ia sudah menemukan kedamaian dalam dirinya. Dengan langkah pasti, Bagus berjalan kembali menuju rumah mereka yang sederhana. Keputusan yang ia buat untuk melepaskan kekuatan kerang emas bukanlah perkara mudah, tetapi kini ia merasa lebih ringan. Laut bukan lagi tempat yang menakutkan, tetapi tempat yang mengajarinya banyak hal tentang kehidupan. Saat ia melangkah masuk ke rumah, angin laut yang sejuk menyambutnya, dan ia merasa kehangatan rumah itu kembali menyelimuti tubuhnya. Di dalam, Bagus menemukan neneknya yang tengah duduk di depan pintu, menatap laut dengan mata yang penuh kebijaksanaan. Wajah neneknya terlihat lebih tenang, meskipun kerutan di wajahnya semakin dalam. Bagus merasakan seolah ada sesuatu yang berubah dalam diri neneknya. Tanpa berkata-kata, neneknya memandang Bagus dengan senyuman yang menghangatkan hati. Bagus, kau sudah kembali.
Aku tahu kau akan menemukan jalanmu, kata neneknya dengan suara yang lembut namun penuh makna. Bagus duduk di samping neneknya, menatap laut yang bergulung tenang di kejauhan. Nek, aku merasa seolah telah kehilangan diriku sendiri. Aku terlalu terfokus pada kekuatan yang diberikan oleh Nyi Roro Kidul. Dan itu membuat aku lupa akan yang paling penting dalam hidupku, keluarga, kasih sayang, dan keberanian untuk menerima segala yang terjadi. Aku minta maaf jika aku telah membuat nenek khawatir, kata Bagus, suaranya penuh penyesalan. Neneknya memegang tangan Bagus dengan lembut. Jangan khawatir, nak, aku tahu setiap langkahmu adalah bagian dari perjalananmu. Kau mungkin merasa terhilang sejenak, tetapi aku selalu percaya bahwa kau akan menemukan jalan kembali. Laut mungkin mengajarkan kita banyak hal, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita membawa pelajaran itu dalam hidup kita, jawab neneknya, suaranya penuh ketenangan. Kekuatan yang sesungguhnya bukan terletak pada apa yang kita genggam, tetapi pada apa yang ada dalam hati kita. Bagus menatap neneknya dengan rasa syukur yang mendalam. Ia merasa bahwa setelah perjalanan panjang ini, ia telah menemukan kembali arti kehidupan. Bukan kekuatan yang membawa kebahagiaan, tetapi kasih sayang, ketulusan, dan keberanian untuk menerima kenyataan. Bagus merasakan kebahagiaan yang sederhana namun luar biasa. Kebahagiaan yang datang dari kehadiran orang yang kita cintai, dan dari kedamaian yang kita temukan dalam diri sendiri. Malam itu, di bawah sinar bulan yang lembut, Bagus duduk bersama neneknya di depan rumah, menghadap laut yang tenang. Mereka tidak perlu berkata-kata lagi, karena kedamaian yang mereka rasakan sudah cukup menjelaskan semuanya. Bagus tahu bahwa meskipun dunia ini penuh dengan cobaan dan ketidakpastian, selama ia memiliki hati yang tulus, ia akan selalu menemukan jalan kembali ke rumah, tempat di mana kasih sayang dan kedamaian selalu menyambutnya. Dan dengan senyuman yang tulus, Bagus menatap langit yang dipenuhi bintang. Ia merasa hidupnya telah kembali berada di jalur yang benar, dengan hati yang penuh kasih dan harapan. Laut yang dulu menakutkan kini tampak seperti sahabat yang bijaksana, yang selalu mengajarkan bahwa setiap gelombang yang datang akan selalu mereda, dan bahwa kedamaian akan selalu menyusul setelah setiap badai. Bagus tahu, perjalanannya belum berakhir, ini baru saja dimulai. Namun kali